Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuri Elva, mahasiswa Politeknik Negeri Lampung dengan program studi Teknologi Rekayasa Internet. Nah, jadi di sini saya ingin memperkenalkan proyek saya, yaitu berjudul Smart Clothes Line, yaitu sebuah sistem jemuran pintar berbasis Internet of Things. Nah, jadi di proyek ini saya mengangkat sebuah masalah yang sederhana yang sering terjadi, yaitu ketika pakaian kita sering kehujanan karena cuaca itu tidak menentu. Nah, jadi walaupun terlihat sederhana untuk masalahnya, ini seringkali menyebabkan pemborosan waktu dan tenaga. Nah, jadi melalui sistem Smart Clothes Line ini, saya ingin menawarkan sebuah solusi otomatis yang bisa bekerja sendiri untuk melindungi jemuran kita tanpa harus kita awasi terus-menerus. Nah, di sini kita akan menggunakan pendekatan teknologi dan manajemen proyek yang terstruktur. Nah, jadi saya percaya bahwa solusi inilah menjadi nilai nyata dan potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Nah, jadi saya mengangkat masalah utama, yaitu ketidakpastian cuaca dan kerugian efisiensi. Nah, efisiensi. Nah, jadi hujan itu kadang tiba-tiba datang tanpa prediksi yang jelas. Nah, jadi itu membuat kita menjadi lebih susah ya. Nah, jadi membuat pakaian kita itu yang sebelumnya sudah kering dan terjadi basah lagi. Seperti itu. Nah, jadi hal ini itu membuat kita itu tidak hanya menyebabkan ketidaknyamanan, tetapi juga menimbulkan inefisiensi domestik, yaitu pakaian basah kembali. Berarti kita akan akan mencuci ulang, lalu kita akan menjemur kembali. Jadi inefisiensi domestik itu. Nah, jadi kondisi ini juga itu menimbulkan kecemasan dalam diri kita. Nah, jadi terutama ketika kita sedang tidak berada di rumah, pastinya sering jemuran kita itu sering kehujanan. Nah, jadi dari masalah ini, dari masalah ini bukan hanya masalah yang kecil ya, tetapi memiliki dampak yang terhadap efisiensi waktu dan aktivitas kita sehari-hari. Nah, jadi dari masalah tadi, yaitu masalah ketidakpastian cuaca dan kerugian efisiensi. Nah, di sini solusi inovatif, yaitu saya menawarkan solusi, yaitu berupa Smart Clothes Line. Jadi sistem jemuran pintar yang cara kerjanya itu secara otomatis, yaitu berbasis Internet of Things. Nah, jadi sistem Smart Clothes Line ini, dia itu mampu mendeteksi hujan secara real time. Jadi memproses data secara cepat dan langsung merespon dengan menarik jemuran ke area aman. Nah, jadi dari semua proses yang berjalan tanpa intervensi pengguna, sehingga saya menciptakan sistem yang efisien, responsif, dan praktis saat digunakan. Nah, jadi seperti ini alat yang digunakan dalam Smart Clothes Line, seperti deteksi presisi yaitu sensor hujan, lalu otak cerdasnya yaitu ESP8266, dan aktuasi instan yaitu menggunakan motor servo agar dia menarik jemuran tersebut ke area yang aman. Nah, jadi dari solusi ini kita tidak hanya sekadar alat saja ya, tetapi menjadi sebuah sistem yang benar-benar menyelesaikan masalah secara efektif, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada arsitektur manfaat, mengubah teknologi menjadi value. Nah, jadi di sini saya tidak
hanya fokus ke produknya saja ya, tetapi saya juga berfokus pada value yang dihasilkan. Nah, jadi pada Smart Lotus Lite ini itu dia menghasilkan output yaitu berupa Internet of Things, yaitu prototype jemuran pintar berbasis ESP8266. Nah, jadi output. Lalu di sini ada outcome, yaitu outcome yang berupa pakaian yang terlindungi secara otonom dalam waktu kurang 5 detik. Nah, jadi pengguna itu dia tidak hanya terbantu, tetapi dia mendapatkan efisiensi waktu dan tenaganya. Nah, jadi sehingga dia terhindar dari pekerjaan yang terus berulang-ulang. Nah, jadi solusi ini dia memberikan peace of mind, jadi ketenangan pikiran absolut bagi masyarakat dengan mobilitas tinggi. Jadi di sini kita mengambil nilai utamanya yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan modern seperti zaman sekarang ya. Nah, jadi kita akan menjadikan sebuah Smart Lotus Line ini menjadi nilai yang kuat untuk dikembangkan dan investasikan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke andalan dan eksekusi teknis. Jadi di sini jadi pada sistem Smart Lotus Line ini saya merancang menggunakan arsitektur di IoT 3 lapis. Nah, itu yang pada bagian pertama. Pada bagian pertama di sini ada. Nah, jadi bagian yang pertama ini di sini ada perception layer. Nah, jadi di sini kita menggunakan sensor untuk mendeteksi kondisi lingkungan secara real time. Nah, jadi sensor hujan, sensor LDR untuk mendeteksi perubahan lingkungan secara real time. Dan menggunakan motor servo untuk mengeksekusi gerakan secara mekanik. Nah, lalu yang kedua di sini network layers. Nah, jadi di network layer ini kita menggunakan konektivitas Wi-Fi. Nah, jadi data yang dikirim dari sebuah koneksi internet itu menggunakan protokol komunikasi sehingga sistemnya itu bekerja dengan cepat dan stabil. Dan untuk layer yang ketiga itu adalah application layer. Nah, jadi setelah mengirim data tanpa delay, data tersebut akan diolah dan digunakan untuk mengirimkan notifikasi ke pengguna Smart Lotus Line ini melalui aplikasi Telegram. Nah, jadi menggunakan integrasi ini, sistem Smart Lotus Line ini mampu untuk merespon kondisi secara otomatis dengan waktu sangat cepat, bahkan kurang dari 5 detik. Nah, ini menjadi solusi yang saya tawarkan yang tidak hanya sebuah konsep tetapi sudah dirancang dengan struktur yang jelas dan dapat diimplementasikan. Nah, di sini ada scope manajemen, ketegasan mengamankan anggaran. Nah, jadi di sini saya sangat memperhatikan bagian scope manajemen ini karena agar si project yang saya buat ini yaitu Smart Lotus Line ini itu tetap terarah dan efisien. Nah, jadi di sini fokus utamanya itu ada ada in scope yang dikerjakan dan didanai. Nah, jadi dalam mencakup mendeteksi hujan cuaca secara otomatis, jadi lalu mekanik penarikan berbasis motor servo dan sistem notifikasi bot Telegram terintegrasi. Nah, jadi di sini terdapat juga fitur lain yang sengaja tidak dimasukkan, yaitu out of scope yang dilarang dan dicegah.
seperti penambahan pemanas elektrik, lalu mekanisme pelipat otomatis, dan pengembangan aplikasi mobile. Nah, jadi hal ini saya lakukan untuk menghindari pemborosan biaya dan menjaga proyek dari Smart Lotus Line ini itu tetap fokus pada tujuan utamanya. Nah, seperti itu. Nah, jadi proyek dalam Smart Lotus Line ini saya kembangkan secara lebih efisien, terarah, dan memiliki kontrol yang baik terhadap anggaran dan waktu. Nah, selanjutnya ada Work Breakdown Structure, yaitu WBS, peta jalan presisi. Nah, jadi WBS ini saya akan membagi proyek ke dalam beberapa tahapan yang jelas. Nah, di sini kita bisa lihat dari tahap yang pertama, yaitu menganalisis dan inisiasi, lalu perancangan sistem, lalu pengadaan alatnya, mengimplementasi dan perakitan alatnya, lalu masuk ke tahap integrasi jaringan, lalu pengujian sistem, dan terakhir penyusunan laporan dan melakukan evaluasi. Seperti itu. Nah, jadi setiap tahap itu dia memiliki aktivitas yang spesifik, sehingga proses pengembangannya itu dapat dilakukan secara sistematis dan terarah. Nah, jadi di sini saya menggunakan WBS agar seluruh pekerjaan dapat dikontrol dengan lebih baik serta meminimalkan resiko kesalahan pada proyek ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada kendali waktu tanpa kompromi, schedule control. Nah, jadi di sini kita akan memastikan setiap tahapnya itu berjalan sesuai rencana ya. Nah, jadi yang pertama itu adalah sequence activities, yaitu kita akan menyusun urutan kerja logis untuk membasmi potensi bottlenecks, yaitu agar setiap pekerjaan yaitu memiliki alur yang logis dan tidak menjadi hambatan dalam sebuah proses pengerjaan. Kemudian menggunakan metode 3-point estimation. Nah, jadi di sini saya akan mengantisipasi kemungkinan keterlambatan dalam pengembangan sistemnya. Seperti itu. Lalu ada critical path control. Jadi pemantauan ketat agar dirilis prototipe tidak melampaui tenggat waktu, mencegah pembengkakan kos. Jadi di sini saya akan memantau terhadap aktivitas yang paling menentu untuk durasi pengerjaan proyek ini agar tidak terjadi keterlambatan ya. Nah, jadi pada proyek Smart Lotus Line ini dapat berjalan sesuai jadwal serta minimalkan resiko untuk pembekalan waktu dan biayanya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini adalah Change Control Board, adaptif namun disiplin. Nah, jadi kita akan mengendalikan sebuah perubahan atau change control agar project pada Smart Lotus Line ini dia berjalan sesuai tujuan ya. Nah, jadi setiap usulan perubahan itu akan dianalisis terlebih dahulu berdasarkan dampak terhadap waktu, biaya, dan kualitasnya. Nah, jadi di sini sebagai contoh nih, itu seperti penambahan sensor kelembapan DHT11. Nah, itu diterima optimization value karena itu dapat meningkatkan akurasi sistem dengan dampak yang meminimalkan terhadap waktu dan biaya. Nah, namun di sini ketika mengusulkan fitur CCTV itu ditolak. Kenapa? Karena itu dapat menambah beban sistem, lalu meningkatkan biaya, serta berpotensi mengganggu kinerja utama dari Smart Lotus Line ini.
Nah, jadi pada proyek Smart Quarters Line ini dia itu bersifat adaptif terhadap inovasi, namun tetap disiplin dalam menghindari pemborosan sumber daya, seperti itu. Oke, di sini sudah di ujung ya kesimpulan dan undangan investasi. Nah, jadi di sini berdasarkan hasil yang saya telah capai, yaitu Smart Quarters Line ini itu menunjukkan keberhasilan yaitu 95% dengan performa performa yang stabil dan stabil dalam mensimulasikan kondisi yang ekstrim. Nah, di sini juga proyek ini itu dia berhasil menjaga 0% scope creep, yang berarti seluruh pengembangan itu tetap berada dalam batas yang terkontrol tanpa adanya pemborosan. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa proyek Smart Quarters Line ini itu tidak hanya berjalan dengan baik secara teknis, tetapi juga dikelola dengan prinsip manajemen yang efektif. Nah, jadi oleh karena itu saya akan mengajak kalian semua untuk melihat Smart Quarters Line ini bukan hanya sekedar sebuah produk, tetapi sebagai sebuah peluang investasi yang memiliki nilai yang nyata dan potensi pengembangannya itu baik untuk kedepannya. Nah, jadi dengan dukungan yang tepat, proyek ini itu dapat dikembangkan menjadi solusi yang lebih luas dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi bagi masyarakat semua. Nah, jadi mungkin dengan demikian pemaparan dari saya sampaikan mengenai proyek Smart Quarters Line ini. Saya berharap bahwa solusi ini itu tidak hanya dapat menjawab permasalahan kita sehari-hari, tetapi juga memiliki potensi untuk tidak hanya untuk hanya dikembangkan menjadi inovasi yang lebih luas dan bermanfaat. Nah, jadi terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Saya sangat terbuka terhadap saran dan masukan pengembangan dalam proyek ini untuk kedepannya. Jadi mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.